Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Engkau Tuhan Yesus telah membanguni kami di pada pagi hari ini. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, di mana Bapa di pada pagi hari ini kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Baik juga Bapak semua pendengar di mana saja berada di pada pagi hari ini, kami percaya Bapak Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul Bapak kami bisa mengerti menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu semua Bapak Saudaraku bukanlah kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa bernapas, menghirup udara segar. Jadi itu Bapak Saudaraku bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, supaya kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan ini tidak sia-sia begitu saja, tapi betul-betul mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena tanpa kita kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menganggap hidup ini hanya untuk selama-lamanya. Kita tidak mengerti bagaimana jalan-jalannya kehidupan yang kekal itu. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita mengerti bagaimana jalan-jalan kehidupan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, bagaimana sebetulnya orang-orang mati. Apakah memang kita hidup selama-lamanya? Apakah memang kita mati untuk dibangkitkan? Jadi ini kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi mari kita buka Alkitab kita, Matius 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29. Katanya begini. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Jadi Tuhan Yesus mengatakan kamu sesat. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena seringkali kita terbayang-bayang dan membayangkan dan mengertikan dan mengkaji dan mengulas-ulas menurut pikiran kita, bukan kita melakukan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini kita kaji-kaji menurut kehendak kita, menurut akal kita, sehingga kita menganggap kita ini mati, bangkit, dan kita hidup sama seperti dunia ini. Kita di sana kan mengawinkan sama seperti dunia ini. Makanya sering kita melihat banyak orang menganggap kehidupan yang kekal itu kawin mengawinkan. Bahkan maka sering ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena dijanjikan akan mendapatkan istri bidadari 70 orang upahnya. Nah, jadi itu karena pikiran manusia, karena yang berjalan itu logika, karena yang berpikir itu adalah menurut tafsiran sendiri, tapi bukannya menurut tertulis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya jangan kita keliru, supaya kita jangan meraba-raba, supaya jangan kita itu merasa, kembali kepada Alkitab. Alkitab mengatakan kepada kita itulah kebenaran.
Karena apa? Karena kita satupun ini tidak jumpa kepada Tuhan, tapi kita jumpa oleh karena firman mengatakan. Karena kita tahu pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah sendiri. Jika kita percaya firman ini adalah Allah sendiri, mari kita baca Alkitab kita dan kita lakukan, taati dengan setia. Tentu kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena kita pasti akan dibukakan rahasia kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita lihat bagaimana tadi sini kita katakan tadi. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi Bapak Saudaraku, kita tidak lagi seperti gender, seperti hidup dalam dunia ini. Jadi kita itu seperti malaikat. Seperti malaikat, kita tidak dikasih tahu di sini apakah laki-laki apakah perempuan. Jadi kita di situ sama seperti malaikat. Jadi kita tidak mengawinkan, tidak kawin dan dikawinkan lagi, tapi di sana kita hanya memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi itu pekerjaan kita nanti di sana. Jadi di sana tidak lagi ada tangisan, tidak lagi ada air mata, tapi di sana hanya memuji, memuliakan nama Tuhan, bersenang-senang. Jadi menurut firman Tuhan mengatakan. Jadi sini katakan tadi, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Jadi kita melihat bagaimana Yesus mengajari semenjak dulu dia sebelum tahun 2000 lalu, dia mengajari semua umat manusia yang mau taat kepadanya. Jadi makanya saat ini kita melihat dan kembali kepada firman kebenaran. Di situ Yesus turun tangan, di situ Yesus datang ke dunia ini, di mana dia ajari kita menurut seturut dan kehendaknya. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jelas firman tadi mengatakan kepada kita tidak kawin dan mengawinkan, tapi kita seperti malaikat memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita tadi, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi Bapak Saudaraku, yang kita sembah ini adalah Allah yang hidup. Jadi bukan Allah yang mati. Jadi kita tahu bahwa jika kita taat dan setia melakukan firman Tuhan, kita akan hidup. Kita akan dibangkitkan seperti malaikat. Kita bersama-sama Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, ini haruslah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita jangan bingung. Jangan bingung, supaya jangan kita menganggap semua manusia itu bangkit. Semua bangkit kan, karena kita melihat di mana di Matius, di Wahyu 20 jelas katakannya kepada kita supaya kita tahu bagaimana tentang kehidupan ini. Jadi jika kita hanya menghayal saja, tentu kita tidak akan temukan kepastiannya. Jadi di sini di Wahyu 20 kita tahu bagaimana kepastian orang-orang yang mati. Wahyu 20 ayat 1 mengatakan kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besi di tengahnya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melepaskannya ke dalam jurang maut dan menutupi jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya
supaya ia jangan lagi menyesatkan banyak bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masuk masa 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat bagaimana penderitaan pejuang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sini tadi katanya ada yang sudah dipenggal kepalanya karena dia mempertahankan nama Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Saudaraku, mengikut Yesus itu tidaklah gampang. Mendapatkan kehidupan yang kekal itu tidak gampang. Harus berjuang. Kita melihat di sini tadi, bahkan katakannya tadi ayat 4 yang tadi, lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, bahkan di sini tadi, yang tidak mau mengikuti jejak iblis. Di sini tadi jejak iblis kita melihat di sini, kita melihat bagaimana penderitaan murid-murid, baik juga pengikut Kristus yang tidak mau mengikuti jejak iblis, sehingga sini kita melihat bagaimana bahkan sampai dipenggal kepalanya. Bahkan di sini karena dia berjuang untuk mempertahankan nama Kristus Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, ini semuanya sebagai contoh kepada kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Cukup jelas di sini tadi kita melihat kita dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi di sini yang bangkit adalah yang taat dan setia. Nah, jadi taat setia, karena 5 mengatakan kepada kita, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi kita melihat orang-orang yang tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, dia belum dibangkitkan sampai 1000 tahun lamanya. Nah, jadi orang-orang yang taat dan setia lah yang dibangkitkan. Nah, jadi dibangkitkan itu bukanlah daging, tapi dibangkitkan itu adalah roh. Nah, selama ini di mana dia ditaruh ketika manusia mati, dia ditaruh di taman Firdaus. Tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, kita dibangkitkan, diberi tubuh surgawi, tubuh yang tidak mati-mati. Jadi di sini jelas kita melihat tadi, orang yang tidak taat dan setia, dia belum bangkit, karena ayat 5 mengatakan kepada kita, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kematian pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus
dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang taat dan setia, dan taat dan setialah yang akan bangkit untuk memerintah 1000 tahun lamanya. Nah, jadi kita melihat Bapak Saudaraku, ini haruslah ada aksi kita supaya kita bisa dibangkitkan jika Yesus datang kedua kalinya. Jadi jika kita tidak ada aksi kita taat dan setia melakukan firman Tuhan, tentu kita tidak dibangkitkan. Kita menunggu 1000 tahun lamanya, barulah dibangkitkan, baru diberikan tubuh, disitulah akan dicampakkan ke api neraka, dibakar selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita tahu bagaimana kebenaran firman Tuhan supaya kita jangan suam-suam kuku. Jika kita suam-suam kuku, itu tidak akan dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kalinya. Di situ nanti kita akan tinggal, di situ kita akan dihajar oleh antikris. Nah, di situ kita akan disiksa habis-habisan. Nah, sampai situ kita akan menderita habis-habisan. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, ayat 6 mengatakan kepada kita, berbahagialah dan kuduslah. Iya, jadi berbahagialah jika kita kudus. Nah, jadi apakah manusia bisa kudus? Bisa, jika kita taat dan setia. Ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan kudus. Tapi saat ini mungkin kita belum bisa kudus. Karena apa? Karena kita masih hidup dalam dunia. Karena Tuhan Yesus mengatakan, di penglihatan kita saja bisa kita berdosa, tangan kita saja bisa kita berdosa, kaki kita saja bisa kita berdosa. Nah, jadi tidak mungkin ada manusia saat ini yang kudus, tapi arah tujuan kita menuju kudus. Tapi ketika Yesus datang kedua kalinya, kita bisa kudus, dan situ kita bisa dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Dan di sini kata kepada kita tadi, 6 mengatakan kepada kita, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi kuduslah, berbahagialah. Jadi bukan semua orang bangkit, saudara, tidak. Nah, jadi tidak semua seperti orang Kristen mengatakan semua orang Kristen bangkit ketika Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya. Jadi di sini jelas firman Tuhan mengatakan, ayat 6 mengatakan kepada kita, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi kita bersama Yesus memerintah 1000 tahun lamanya, barulah orang-orang tidak taat dan setia dibangkitkan. Dan juga setan ular naga tua itu akan dilepaskan. Dia akan memerangi seluruh penjuru dunia ini, dan dia akan memerangi dan dengan waktu sedekat. Jadi dia akan merajalela di dunia ini. Jadi sesudah itu akan dia ditangkap, baru akan dilemparkan ke dalam api neraka selama-lamanya beserta pengikutnya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang tidak taat dan setia juga dibangkitkan sesudah 1000 tahun lamanya bersama-sama si ular tua itu. Jadi Bapak Saudaraku, ini haruslah kita tahu, haruslah kita mengerti supaya kita jangan terikut-ikut oleh pengaruh si ular tua itu. Jika kita dipengaruhi dengan ular tua itu, tentu kita tidak akan dibangkitkan pada kedatangan Yesus kedua kalinya. Jelas firman Tuhan mengatakan tadi kepada kita di ayat 6 tadi mengatakan kepada kita, berbahagialah dan kuduslah ia. Jadi berbahagia jika kita kudus. Bagaimana kita kudus Bapak Saudaraku? Kita harus membela kebenaran. Harus kita itu tanggalkan kedagingan kita, harus kita menanggalkan ego kita, harus kita mengandalkan harga diri kita. Karena apa? Karena jika kita memperjuangkan harga diri kita di dunia ini,
tentu kita tidak layak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Dia dihina, diejek, diolok, dikata-katai, bahkan disalibkan sampai dia tetes terakhir untuk menebus dosa kita. Jadi dialah Bapa kita. Jadi kita tidak mungkin lepas dari tantangan masalah pergumulan itu. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Bapa kita. Kitalah anak-anaknya, kitalah generasi penerus. Jadi jika kita generasi penerus Bapak Saudaraku, tentu kita dapat imbasnya. Tentu kita mendapatkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tentu kita mendapatkan tantangan, masalah, pergumulan seperti Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah enak-enak jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Jadi tidak sama seperti dunia mengatakan kamu akan bersenang-senang, kamu akan diberkati berkelimpahan. Jadi itu kata hiburan, bukan kata kebenaran. Jadi di sini kita melihat firman Tuhan mengatakan kita menderita secara daging, tapi kita bersenang-senang dalam roh. Karena jika kita hidup dalam roh, tentu kita tetap bersyukur. Karena apa? Karena ada roh Tuhan sudah dimaterikan dengan roh kita ini, sehingga kita bersyukur, kita bersenang terus. Walaupun tantangan, masalah, pergumulan yang kita lihat di hadapan kita, batu kerikil yang kita jalani, tapi kita bisa menikmatinya dengan enjoy. Karena apa? Karena Tuhan menopang kita, karena Tuhan beserta kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab, supaya kita jangan lina bobokkan dunia ini, supaya kita jangan tertidur, supaya kita lelap tidur, supaya kita tidak akan berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika kita tidur lelap, tentu kita tidak mengerti apa-apa, sehingga kita digiring perlahan-lahan untuk masuk ke dalam penghukuman yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, kita harus kudus. Jadi mendapatkan kekudusan itu tidaklah gampang. Karena sini tadi katakan kepada kita, berbahagialah dan kuduslah ia. Jadi jika kita berusaha, walaupun ada tantangan, masalah yang kita hadapi, mengerubut kekudusan itu, upah kita besar. Karena apa? Karena kita akan dibangkitkan, diberikan tubuh yang baru. Jelas firman Tuhan mengatakan dari sini tadi, yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi kita harus kudus supaya kita mendapatkan kebangkitan pertama itu. Jika kita tidak kudus dan taat dan setia, tentu kita akan dibangkitkan 1000 tahun lagi. Ketika kita mati, kita akan masuk ke alam maut, dan 1000 tahun lagi baru dibangkitkan, baru diberi tubuh yang baru, sehingga di situ dicampakkan ke dalam api neraka beserta si ular tua itu. Jadi Bapak Saudaraku, janganlah sempat kita dibangkitkan 1000 tahun lagi, tapi marilah kita berusaha hidup kudus supaya kita dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kalinya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan di sini tadi Bapak Saudaraku, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu tidaklah gampang. Tidaklah gampang kita dibangkitkan bersama Yesus ketika Yesus datang kedua kalinya. Karena apa? Karena hendaklah engkau kudus sebab kudus, kata Tuhan Yesus. Jadi di sini harus kita berupaya, harus kita ada usaha kita. Dari kita tidaklah tenang-tenang seperti dunia mengatakan cukup percaya saja. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan tadi jelas katanya tadi ke kita, jika kita hanya percaya saja, tentu kita tidak ada pertobatan.
Karena apa? Karena cukup kita ke gereja saja. Makanya banyak orang Kristen pada saat ini hanya ke gereja, tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Menganggap ke gereja itu adalah pengampunan dosa, menganggap ke gereja itu sudah kudus. Padahal kita lihat kelakuannya belum berubah. Tuhan mau itu berubah. Kita itu hitam menjadi putih. Kita itu harus kudus seperti Tuhan Yesus adalah kudus. Jadi itu tidak gampang untuk mendapatkannya Bapak Saudaraku. Walaupun kita sudah berpindah menjadi orang Kristen, jika kita tidak taat setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, itu tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena katanya hendaklah kita kudus. Jadi Bapak Saudaraku, mendapatkan kekudusan itu tidak gampang. Tentu banyak hambatan, tentu banyak tantangan, tentu banyak yang harus kita lewati. Karena apa? Karena kekudusan itu tidaklah menyenangkan daging, tapi betul-betul menyiksa daging. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak seberapa manusia mau menyiksa daging. Rata-rata manusia untuk mencari kenikmatan, untuk mencari kesenangan. Jadi jika kita mengatakan mengikut Yesus sangkal diri, itu tidak seberapa orang mampu untuk melakukannya. Makanya Bapak Saudaraku, harus kita penuh dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itulah memberi kita kekuatan, memberi kita pengertian, sehingga betul-betul untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Saudaraku. Iblis dihukum, ayat 7. Dan kita mulai baca Bapak Saudaraku, mulai ayat 11. Karena sini iblis dihukum, jadi kita mau bagaimana sebetulnya menjadi anak-anak Tuhan. Ayat 11, hukuman yang terakhir. Jadi Bapak Saudaraku, ketika kita mati, kita akan dihukum menurut perbuatan kita. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah seperti orang-orang dunia mengatakan asal percaya saja kita pasti mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, pasti orang-orang Kristen sudah masuk, semuanya masuk dalam surga, tidak lagi ada penghukuman itu. Ternyata kita lihat di sini ayat 11 mengatakan, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi Bapak Saudaraku, ketika Yesus datang kedua kalinya, langit dan bumi lenyap, bahkan katanya tidak lagi tahu di mana posisinya. Jadi ini firman Tuhan mengatakan, bukan saya mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Yesus, arti dia itu arti besar Yesus yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah dunia dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di atas takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan ada CCTV. Saat ini kita tahu CCTV, tapi di sini katakannya bukan CCTV, tapi di sini ada buku kehidupan. Jadi di situ semua Bapak Saudaraku, apa kelakuan kita yang kita hidup dalam dunia ini, di situ semua dicatat di buku kehidupan. Jadi kita tahu seperti CCTV, Saudaraku. Saat ini kita tahu CCTV itu tidak bisa kita hindari. Semua situ akan kelihatan apa perbuatan kita. Di situ tidak bisa lagi alasan bukan saya yang berbuat. Karena apa? Karena CCTV menyaksikannya. CCTV ada sebagai bukti. Jadi sini kita melihat adalah sebagai bukti adalah buku kehidupan. Jadi buku kehidupan itulah yang mengharkam semua perbuatan-perbuatan kita hidup dalam dunia ini, Saudaraku. Jadi jangan kita mengatakan asal percaya saja. Jadi di sini katakannya tadi kepada kita, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di atas takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab
kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi cukup jelas Bapak Saudaraku. Jadi cukup jelas tidak semua orang Kristen itu masuk ke dalam kerajaan surga, tapi kita dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi ketika kita bertobat menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, jika kita masih berbuat dosa, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku, ayat 2:13 mengatakan kepada kita, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dari Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita jangan hanya ikut-ikutan saja, supaya jangan kita hanya mendengar saja. Mari kita kembali kepada laptop, kembali kepada Alkitab, karena Alkitab sangat jelas mengatakan apa seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita tukang-tukangi Alkitab ini Saudaraku, jangan kita kurang-kurangi Alkitab ini. Marilah kita taati dan setia melakukannya, karena inilah kebenaran. Jika kita tidak melakukan taat dan setia, tentu kita nanti Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Jadi Bapak Saudaraku, sini tidak ada lagi ampunan, tidak ada lagi ada siaran ulangan, tidak lagi kita mengatakan, Tuhan ampuni saya, balikkanlah saya ke dunia, saya akan bertobat melakukan seturut dan kehendak-Mu. Itu tidak akan berlaku lagi Saudaraku. Jika kita sudah mengakhiri dunia ini, tidak ada manusia satupun kembali ke dalam dunia ini lagi untuk bertobat, tapi kita menghadap dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi Bapak Saudaraku, selagi masih ada waktu diberikan Tuhan kepada kita, mari kita berusaha untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya nanti kita jangan disia-siakan, supaya jangan nanti Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Kita akan dilemparkan ke dalam api neraka selama-lamanya untuk dibakar. Dari Bapak Saudaraku, ini perjuangan kita, sehingga di pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana saya membagi setiap pagi. Seakan-akan saya ini Bapak Saudaraku kurang kerjaan, tapi Tuhan